Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat gerhana. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yakni menjelaskan pengertian dan ketentuan salat gerhana dengan dan sesuai dengan syariat. Yang kedua, menunjukkan dalil salat gerhana. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat gerhana dengan benar sesuai dengan syariat. Salat gerhana sendiri merupakan dalam fikih Islam dikenal dengan istilah salat khusufain, yang berarti salat dua gerhana atau salat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Gerhana matahari sendiri terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutupi matahari sepenuhnya, sehingga terjadilah gerhana matahari. Ya, untuk salat gerhana matahari sendiri disebut juga dengan salat khusuf. Dilakukan ketika gerhana matahari, yaitu peristiwa di mana sinar matahari menghilang, baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh dua bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi saat mengorbit mengitari bumi, yang posisi sejajar seperti halnya tadi gerhana matahari. Ya, di sini sholat gerhana bulan disebut juga dengan sholat khusuf, adalah sholat yang dilakukan ketika gerhana bulan terjadi. Hukum sholat gerhana sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunnahkan secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Dalil tentang sholat gerhana yakni Quran Surat Al-Fussilat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari ataupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Sedangkan dalil tentang salat gerhana yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yanqashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullahi wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis Bukhari nomor 1044. Adapun waktu pelaksanaannya selama terjadi gerhana baik matahari ataupun bulan. Salat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan salat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Ya, sedangkan tata cara salat gerhana. Salat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Berikut tata cara pelaksanaan salat gerhana. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan
surat-surat yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian ruku. Berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca Al-Fatihah, dan dilanjutkan membaca surat dalam Al-Quran. Ruku kedua, i'tidal. Sujud 2 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Diakhiri dengan salam. Setelah selesai salat, disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu, disunnahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Baik, untuk selanjutnya dalam rakaat kedua sebetulnya sama halnya dengan rakaat pertama, sehingga sampai ujung pada salam kemudian disunahkan untuk berkhutbah oleh khatib. Yang berhubungan dengan sholat gerhana, disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana, tapi tidak dianjurkan untuk menghias diri. Yang kedua, akan membaca keras pada bacaan sholat ketika melaksanakan sholat gerhana bulan, membaca pelan ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. Dan yang ketiga, disunahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana dengan memberi nasihat untuk taubat, sedekah, dan lain-lain.
bulan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya next part yakni pembahasan mengenai sholat istisqa dan sholat jenazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum sholat gerhana sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunnahkan secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Dalil tentang sholat gerhana yakni Quran surat Al-Fussilat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari ataupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Sedangkan dalil tentang sholat gerhana yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yanqashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullahi wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis Bukhari nomor 1044. Adapun waktu pelaksanaannya, selama terjadi gerhana, baik matahari ataupun bulan. Salat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan salat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Ya, sedangkan tata cara salat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Berikut tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan surat-surat yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian ruku. Berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca Al-Fatihah, dan dianjurkan dilanjutkan membaca surat dalam Al-Quran. Ruku kedua, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian.
Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dua, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunnahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Baik, untuk selanjutnya dalam rakaat kedua sebetulnya sama halnya dengan rakaat pertama, sehingga sampai ujung pada salam, kemudian disunahkan untuk berkhutbah oleh khatib. Ya, yang berhubungan dengan sholat gerhana